Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Al-Fauzan Ramadhani Simangunsong, mahasiswa semester 6 jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Video kali ini akan membahas pertemuan selanjutnya dari video kekongruenan dan kesebangunan part pertama kemarin. Jadi ini adalah proses belajarnya, begitu. Saksikan videonya dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga ya. Ini dia videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ayo kita mulai kelasnya, tolong disiapkan. Siap beri salam pada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, hadir semua ya. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, baik semua ya. Baik. Ayo, pertemuan lalu kita belajar tentang apa? Kesebangunan dan kekongruenan. Nah, kesebangunan dan kekongruenan itu termasuk apa? Termasuk relasi antar bangun. Relasi antar bangun itu adalah hubungan antara dua bangun atau lebih pada bangun dasar, begitu. Jadi, hari ini kita akan mengupas tuntas, lebih tuntas, apa sebenarnya relasi antar bangun yang dimaksud dengan kesebangunan itu apa? Kemudian yang kekongruenan itu apa? Begitu. Nah, kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kita. Karena apa? Matematika ada ternyata di dekat kita. Sangat dekat dengan kita. Begitu. Nah, baik. Kalau kita semalam sudah membahas tentang kekongruenan dan kesebangunan, teman-teman sudah membaca blog saya dan menonton video yang ada di dalam blog saya yang linknya saya lampirkan di sana. Berarti teman-teman sudah ada sedikit yang dipahami, atau mungkin banyak yang dipahami. Begitu. Saya mau tanya, kira-kira di sekitar kita, di kelas kita ini, apa sih yang bangun yang sebangun? Ayo, apa bangun yang sebangun? Papan tulis sama pintu. Permukaan meja sama Iyalah. Bangun yang sebangun itu tadi pintu, kemudian papan tulis, apalagi bingkai, permukaan meja, begitu. Itu bangun yang sebangun. Kenapa dikatakan bangun yang sebangun? Karena dia sama bentuknya, yaitu persegi panjang. Tetapi kita harus memperhatikan. Memperhatikan apa? Syarat-syarat dari kesebangunan dan kekongruenannya. Begitu. Kalau kekongruenan apa? Ayo. Kekongruenan, contoh yang ada di sekitar kita adalah kaca-kaca jendela, keramik-keramik di lantai. baik. Itu tadi contoh yang kongruen di sekitar kita adalah seperti keramik-keramik yang ukurannya sama. Kita harus perhatikan semua syarat-syaratnya. Baik, anak-anak Bapak sudah memahami tentang konsep dasar tentang kesebangunan dan kekongruenan itu, begitu. Nah, kita harus perlu lebih tahu. Ayo kita eksplor diri teman-teman, anak-anak Bapak sekalian. Tolong keluarkan portofolio yang Bapak tugaskan kemarin. Nah, kemarin
Bapak sudah menugaskan anak-anak Bapak membuat portofolio yang isinya apa yang anak-anak Bapak ketahui, apa yang anak-anak Bapak belum ketahui, dan apa yang dipertanyakan. Begitu. Semua keluarkan bukunya. Ya, dikeluarkan bukunya. Setelah ini kita akan berdiskusi bersama. Terlebih dahulu kita tanya dulu teman-teman kita semua. Kita semua, apa yang belum kita ketahui sih? Nah, nanti ketika ada anak-anak Bapak semua mengetahui apa yang tidak diketahui dari temannya, teman-teman bisa menanyakan, menambahkan atau menjawab dari sesuatu yang belum diketahui temannya, gitu. Jadi kita bisa saling berinteraksi. Begitu dia. Keren kan? Keren. Nah, ayo kita mulai. Kita nanti akan sambut-sambutan. Sekarang kita mulai dari siapa yang mau mengemukakan apa yang belum kalian ketahui tentang konsep dasar relasi antar bangun. Ayo, ada yang mau? Wah, berarti pada banyak yang tahu nih. Coba Kak Nabil di portofolionya, kira-kira apa yang enggak atau belum kakak ketahui? Apa yang belum kakak ketahui di portofolionya dicatat di situ? Ya, jadi di bagian ini, di bagian inti dari proses pembelajaran ini adalah proses diskusi yang dimana itu siswa itu mengemukakan hasil dari belajar mandiri mereka, yaitu terkait portofolio yang sudah diberi penugasan sebelumnya, yaitu berupa tabel yang isinya apa yang mereka ketahui, apa yang mereka belum ketahui, dan apa yang mereka pertanyakan. Begitu terkait materi, kesebangunan, dan kekongruenan yang dimuat dalam blog pembelajaran yang saya share linknya, yang saya buat, yang isinya itu berupa materi pembelajaran dan video, begitu, dan link video YouTube, begitu. Jadi mereka melaksanakan pembelajaran mandiri, dan hari ini mereka akan berdiskusi, begitu. Tujuan dari diskusi ini diharapkan siswa mampu mengemukakan pendapatnya terkait dengan topik pembahasan yang kita bahas saat ini, yaitu relasi antar bangun tentang kesebangunan dan kekongruenan. Jadi mereka akan saling melengkapi dalam artian mulanya saya akan menanyakan salah satu siswa atau nanti beberapa siswa yang lainnya secara bergantian, kemudian secara acak untuk mengemukakan apa yang mereka tidak ketahui, apa yang mereka belum ketahui, dan apa yang mereka pertanyakan, begitu. Nah, di langkah selanjutnya setelah saya menanyakan mereka terkait hal-hal yang belum mereka ketahui dan hal yang mereka pertanyakan, setelah itu saya menanyakan kepada seluruh audiens di dalam kelas tentang jawaban dari hal-hal yang belum diketahui, begitu. Jadi mereka akan mempresentasikan hal yang dia ketahui terkait apa yang belum diketahui oleh temannya, begitu. Jadi mereka akan saling berkomunikasi, begitu. Nah, keunggulan dari media yang kita gunakan, baik itu media WhatsApp, kemudian blognya, kemudian YouTube-nya, itu adalah sebenarnya konsep dari pengembangan mandiri belajar yang harusnya sudah dianut oleh banyak siswa-siswa kita yang saat ini berada di era revolusi industri 4.0. Perkembangan digital, kemudian perkembangan teknologi, dan distribusi inovasi pendidikan terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi itu sangatlah pesat, sehingga mengarahkan siswa untuk cerdas menggunakan alat komunikasi yang ia miliki, begitu. Jadi semata-mata tidak hanya mereka gunakan untuk bersenang-senang atau hedon seperti main TikTok, kemudian main game online. Ternyata media belajar ini juga bisa digunakan untuk kegiatan belajar dengan model pembelajaran blend learning. Blend learning sendiri adalah model yang cukup terbarukan, begitu. Blend learning ini adalah model pembelajaran yang cukup terbarukan. Karena apa? Blend learning itu sendiri berasal dari bahasa Inggris ya. Blend artinya mencampurkan, kemudian learning itu adalah pembelajaran. Jadi mencampurkan kedua pembelajaran, bentuk pembelajaran. Apa yang saya campurkan di dalam bentuk pembelajaran ini? Yaitu pembelajaran face to face dan daring, gitu, dan online. Artinya apa? Face to face adalah saya sebagai fasilitator untuk memfasilitasi mereka membuat sebuah portofolio untuk mereka gunakan belajar mandiri secara daring. Dengan terlebih dahulu saya mempersiapkan bahan-bahannya di dalam blog yang saya muat di dalam blog yang saya buat sendiri, begitu. Kemudian kenapa saya menyertakan link video untuk mereka tonton, begitu?
Link video untuk mereka tonton adalah saya menyadari bahwasanya setiap kecerdasan anak itu berbeda-beda. Ada dia yang cerdas ketika belajar secara tekstual, ada dia yang cerdas ketika ia belajar secara visual, begitu. Artinya apa? Di sini kita harus sama-sama menyadari era revolusi industri 4.0 itu semakin pesat. Era revolusi industri 0.0 itu, 4.0 itu, 4.0 itu membawa kita pada tahap-tahap yang harusnya lebih cerdas, gitu. Jadi pemanfaatan teknologi itulah yang sangat perlu dalam proses pembelajaran kita sebagai guru yang tidak akan pernah berhenti belajar. Karena guru adalah kita yang tidak akan pernah berhenti belajar. Karena setiap siswa kita adalah siswa-siswa yang berbeda zamannya, siswa-siswa yang memiliki tuntutan zaman yang berbeda-beda pula. Untuk itu kita harus terus berinovasi agar apa? Tujuan dari pendidikan itu adalah mencerdaskan siswa dan mendewasakan siswa baik secara mental dan perilakunya, guna persiapan mereka dalam kehidupan yang akan datang, gitu. Jadi ini adalah bentuk dari inovasi pembelajaran yang saya kemukakan di dalam kelas saya, mata kuliah Micro Teaching atau PPL 2, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Terima kasih. Baik, ini adalah bagian penutup. Wah, seru sekali diskusi kita hari ini ya. Baik, nah, semangat kan semua menggunakan metode ini, menggunakan model ini. Jadi kalian bisa mengemukakan apa yang ada pada diri kalian. Kalian mampu belajar sendiri, menandakan kalian mandiri, cerdas-cerdas semua. Wah, begitu. Baik, kira-kira dari diskusi kita yang panjang dan seru tadi, ada yang ditanyakan nggak? Sudah paham semua? Ada yang dipertanyakan? Wah, keren sekali. Tidak ada yang dipertanyakan dan sudah paham semuanya. Luar biasa. Baik, saya mau nanya deh. Kalau nggak ada yang nanya sama saya mau nanya sama kalian. Kira-kira ciri-ciri kesebangunan itu salah satunya apakah? Perbandingan sisi-sisinya harus sama, Oh, Pak. jago ya Kak Dina ya. Baik, kalau kekongruenan apa Bang Arif? Sudut-sudutnya harus bersesuaian, Wah, Pak. keren Bang Arif. Kak Dina, Bang Arif sudah paham berarti. Baik, kalian good semua. Kira-kira perbedaan antara kekongruenan atau kesimpulannya itu apa? Ayo, kesimpulannya adalah kalau kesebangunan belum tentu kongruen. Iya. Kalau kekongruenan sudah pasti sebangun. Iya. Baik, itu tadi pertemuan kita mungkin sangat luar biasa hari ini ya. Kita akan bertemu di minggu depan dengan model pembelajaran yang sama. Begitu. Nah, nanti dari WhatsApp saya akan kirim link blog saya tentang kesebangunan dan kekongruenan, tetapi dia dalam bentuk perhitungannya, aplikasinya di dalam soal untuk materi di minggu selanjutnya. Kita komunikasi di dalam WhatsApp. Tetap sama seperti yang saya jelaskan minggu lalu, kita membuat portofolio yang dalam bentuk tabel. Apa yang kamu ketahui, apa yang belum kamu ketahui, dan apa yang kamu pertanyakan. Begitu. Paham semua? Paham? Alhamdulillah, paham semua kita ya. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita sudah belajar banyak. Artinya teman-teman, anak-anak bapak semua sudah mampu belajar mandiri. Kemudian berani untuk mengemukakan pendapat. Baik itu pendapat dia yang masih kurang tentang hal yang masih ia pertanyakan dari hasil belajar mandirinya, ternyata ada temannya yang sudah mengetahui gitu. Jadi kita bisa saling melengkapi. Oke, luar biasa. Terima kasih hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan saya. Dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kita yang luar biasa hari ini. Semoga kita akan belajar dengan tekun, belajar dengan sungguh-sungguh, belajar secara maksimal. Karena apa? Tugas murid adalah belajar dan guru adalah sebagai fasilitator kalian untuk belajar.
belajar. Begitu. Baik, terima kasih. Saya akhiri kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi video pembelajaran kita tentang kesebangunan dan kekongruenan menggunakan model pembelajaran blend learning, yaitu mencampurkan antara pembelajaran face to face dengan metode pembelajaran daring dengan media yang sangat mudah kita akses, yaitu grup WhatsApp yang semua orang pasti ada, kemudian blog yang mudah dibuka ketika kita klik saja linknya, itu kita sudah masuk ke dalam blognya. Lalu kita menggunakan YouTube sebagai media belajar visual, audio visual yang dianut oleh siswa dalam pembelajaran di rumah gitu. Baik, ini adalah saran untuk guru-guru yang ingin berinovasi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.